Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya M. Aji Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan pengoperasian shortcut control pada Microsoft Word. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu Ctrl A. Apa kegunaan dari Ctrl A tersebut? Nah, kegunaan dari Ctrl A itu yaitu untuk memblok semua kata-kata yang diketik pada Microsoft Word. Nah, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu dengan Oke, teman-teman, di sini kata-katanya sudah selesai saya ketik. Nah, kegunaan dari Ctrl A tadi adalah untuk memblok semua kata-kata yang ada di sini sekaligus. Nah, kalau begini kan rumit dan lama, apalagi kalau kata-katanya itu kan panjang. Sedangkan kalau menggunakan Ctrl A, tinggal ketik, pencet Ctrl dan A, maka kata-katanya semua akan terblok otomatis seperti ini. Untuk selanjutnya adalah Ctrl B. Nah, kegunaan dari Ctrl B sendiri adalah untuk mentebalkan kata-kata yang ada di Microsoft Word. Contohnya, nih saya akan tebalkan. Saya akan pergi ke sungai. Biasanya kan orang-orang menggunakan mencet ke sini. Nah, sedangkan kalau menggunakan shortcut, kita tinggal mencet Ctrl B. Nah, saya contohkan. Kita tinggal memblok dari sini, sini. Terserah sih ke membloknya kemana saja, sesuai kata-kata yang ingin kita tebalkan. Ctrl B. Nah, kan teman-teman sudah ditebalkan dengan cara menggunakan shortcut Ctrl B. Untuk selanjutnya ke abjad, yaitu Ctrl C. Nah, kegunaan dari Ctrl C ini sendiri adalah untuk mengcopy kalimat yang ingin kita copy. Contohnya, ini akan saya copy Ctrl C. Nah, teman-teman, karena Ctrl C ini berhubungan dengan Ctrl V atau paste, maka saya akan menggabungkan langsung saja, yaitu abjad V, yaitu Ctrl C dengan Ctrl V. Nah, kegunaannya tadi saya ulangi lagi, Ctrl C itu untuk mengcopy, blok dulu kalimatnya, ya kita gunakan Ctrl C. Nah, sedangkan Ctrl V kegunaannya adalah untuk menempel kata-kata yang sudah atau kalimat tadi yang sudah kita copy. Nah, saya contohkan di bawah. Nih, saya pencet Ctrl V. Nah, maka kalimat yang tadi kita copy akan langsung tertempel di tempat yang kita inginkan. Itu tinggal diklik, misalkan mau di sini. Ya, kita klik di sini dan gunakan Ctrl V. Maka akan menempel kalimat yang sudah di copy atau disalin. Selanjutnya Ctrl D. Nah, kegunaan dari Ctrl D yaitu menentukan format huruf atau font dari kalimat yang kita ketik. Oke, selanjutnya Ctrl E. Kegunaan dari Ctrl E itu sendiri adalah membuat teks-teks yang telah kita ketik menjadi rata tengah atau yang ini. Nah, ini namanya rata tengah. Ini kan ketikan saya ini tadi kan yaitu rata kiri. Nah, seperti ini. Untuk menjadikannya rata tengah itu dengan cepat, kan biasanya bisa mengetik di sini. Klik, akan menjadi rata tengah. Bentar, saya contohkan dengan gini saja biar kelihatan ya. Nah, ini kan rata kiri. Kita akan buatnya jadi rata tengah menggunakan shortcut. Nah, biasanya kan diklik di sini. Nah, jadi rata tengah. Tapi bisa juga menggunakan shortcut agar lebih mudah. Tinggal di blok Ctrl E. Nah, akan jadi rata tengah. Itulah fungsi dari Ctrl E tadi. Selanjutnya Ctrl F. Nah, kegunaan dari Ctrl F itu sendiri adalah mencari teks atau item khusus pada kalimat yang telah kita ketik. Misalkan saya akan mencari kata-kata yaitu sungai.
tinggal pencet Ctrl F. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan kita tinggal mengetik aja apa yang ingin dicari. Misalkan tadi sungai. Enter. Nah, maka kata-kata sungai akan ditandai dengan warna-warna seperti ini, sehingga kita mudah untuk mencari kata-kata tersebut. Selanjutnya adalah Ctrl G. Nah, gunaan dari Ctrl G adalah masuk ke halaman tertentu. Selanjutnya adalah Ctrl H. Nah, teman-teman, guna dari Ctrl H ini adalah mengganti teks, format spesifik, dan item khusus atau nge-replace-nya. Nah, oke, selanjutnya adalah Ctrl I. Nah, teman-teman, guna dari Ctrl I itu adalah untuk mengubah kalimat yang setelah saya ketik menjadi miring atau cetak miring. Nah, contohnya saya blok dulu ya. Ini sudah saya blok tadi. Nah, sebenarnya orang-orang kan bisa memencet di sini. Tapi ada juga cara menggunakan shortcutnya tadi, yaitu menggunakan Ctrl I. Nah, saya ulangi, saya blok dulu. Nah, tinggal pencet Ctrl I. Maka kalimat yang kita blok tadi akan berubah menjadi miring. Oke, selanjutnya Ctrl J. Kegunaan dari Ctrl J ini sendiri adalah membuat teks rata kiri dan kanan. Sekarang saya contohkan. Nah, teks dari ini kan rata kiri, yaitu yang ini. Nah, biasanya orang-orang memencet pada tombol ini, sehingga maaf, maksudnya yang ini. Nah, sehingga kalimat yang telah kita ketik menjadi rata kiri dan rata kanan secara seimbang. Namun ada juga cara menggunakan shortcutnya, yaitu Ctrl J. Nah, saya contohkan. Pertama-tama saya blok tadi menggunakan Ctrl A. Nah, sekarang saya pencet Ctrl J. Maka otomatis kalimat-kalimat yang sudah kita blok akan menjadi rata kiri dan rata kanan. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah Ctrl K. Kegunaan dari shortcut Ctrl K ialah memasukkan alamat tautan yang ingin kita masukkan ke dalam kata-kata atau sebuah kalimat. Oke, selanjutnya adalah Ctrl L. Kegunaan dari Ctrl L ini yaitu membuat teks rata kiri. Teks yang tadi kan, nah ini kan masih teks yang tadi, itu saya buat rata kanan. Sekarang saya akan menjadikannya rata kiri. Nah, teman-teman, sudah saya buat contoh dari kalimatnya tadi. Ini kan kalimat rata tengah, tinggal diblok. Nah, biasanya orang-orang menggunakan teks, nah di atas ini, perintah di atas ini, jadikan rata kiri. Tapi menggunakan shortcut, kita bisa memencet Ctrl L, maka otomatis kalimat yang kita ketik tadi menjadi rata kiri. Selanjutnya adalah Ctrl M. Ctrl M digunakan untuk menggeser. Fungsi dari Ctrl M ini sendiri ialah menggeser penempatan paragraf ke kanan. Nah, sini saya akan contohkan. Nah, ini kan tidak ada paragraf, maka saya akan menggunakan blok dulu dan saya gunakan atau saya pencet Ctrl M. Adalah Ctrl N. Nah, kegunaan dari Ctrl N ini sendiri adalah untuk membuat dokumen baru. Untuk selanjutnya adalah Ctrl O. Kegunaan dari Ctrl O ialah membuka dokumen atau file, yaitu Ctrl P atau perintah mencetak dokumen atau ngeprint. Ctrl P ini digunakan saat kita ingin ngeprint saja ya, teman-teman. Nah, saya contohkan. Pencet Ctrl P, maka otomatis kita akan pergi ke kolom tempat memprint. Tinggal kita atur aja yang mana kita mau gitu. Selanjutnya adalah Ctrl Key. Kegunaan dari Ctrl Key ini ialah menghapus pengaturan yang telah dibuat. Nah, teman-teman, apa sih maksudnya menghapus pengaturan yang telah dibuat? Nah, maksudnya itu ialah menghapus pengaturan yang telah kita masukkan kepada
kalimat yang telah kita ketik ini. Tadi kan di awal kalimat ini pengaturannya nggak begini. Kalimat ini pertamanya yaitu rata kiri, bukan rata kiri dan kanan. Karena tadi saya buat ke rata kiri dan kanan, jadi pengaturan awalnya sudah dirubah. Nah, untuk mengubahnya lagi kita gunakan Ctrl key. Sini saya contohkan. Nah, sudah saya blok tadi semuanya dan saya pencet Ctrl key. Nah, maka akan kembali ke pengaturan semula. Selanjutnya adalah Ctrl R. Nah, teman-teman, fungsi dari Ctrl L ini adalah membuat teks rata kanan. Seperti contohnya, saya contohkan terlebih dahulu. Nah, dua kalimat ini kan rata kiri. Nah, untuk menjadikan rata kanannya menggunakan shortcut, yaitu menggunakan Ctrl R. Nah, akan saya pencet yaitu Ctrl R. Nah, maka kalimat yang telah saya blok tadi akan berubah menjadi rata kanan. Oke, teman-teman. Selanjutnya yaitu Ctrl S. Fungsi dari Ctrl S ini yaitu untuk menyimpan pekerjaan atau file yang kita buat ini. Nah, akan saya pencet Ctrl S. Nah, teman-teman, untuk menyimpannya. Selanjutnya yaitu Ctrl T. Nah, fungsi dari Ctrl T ini adalah untuk menggeser tabulasi bagian bawah ke atas. Nah, akan saya contohkan seperti ini. Ctrl T. Nah, pencet terus Ctrl T agar lebih rapi. Saya jadikan Ctrl tengah dulu. Ctrl tengah. Agar lebih rapi, saya jadikan rata kiri kanan dulu. Nah, biasanya ini digunakan untuk sebuah berita-berita seperti itu. Untuk selanjutnya, Ctrl U. Underline. Fungsi dari Ctrl U ini yaitu membuat huruf bergaris bawah atau underline. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita blok, akan saya contohkan, blok sampai ke sini. Nah, untuk cara cepatnya menggunakan shortcut yaitu Ctrl U. Maka dan otomatis kalimat yang telah saya blok tadi akan menjadi mempunyai garis bawah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.